Film ini dimulai di arena pertarungan bawah tanah, di mana seorang petarung handal bernama Carter memegang kendali di arena pertarungan bawah tersebut dan belum pernah terkalahkan. Hal ini tentunya sangat mengesankan para penonton karena mereka ingin melihat kapan saatnya Carter dikalahkan. Di sisi itu, seorang pemilik bar terkenal di Florida bernama Frankie terpesona oleh penampilan Carter dan tertarik untuk merekrutnya sebagai karyawan keamanan untuk barnya. Setelah Carter menang atas lawannya, seorang pria berjaket tiba-tiba masuk ke area ring dan langsung menantang Carter untuk berduel. Sempat diremehkan dan ditertawakan oleh para penonton, tetapi setelah pria tersebut membuka jaketnya, semua orang mengenalinya sebagai Dalton, yaitu mantan petarung UFC kelas menengah yang sangatlah tangguh. Menyadari bahwa Carter akan kalah, ia kemudian langsung menyerah dan memilih untuk tidak terlibat dalam perkelahian. Dan sebagai hasilnya, Dalton masih menerima pembayaran tanpa harus bertarung dengan Carter. Di luar, seorang pria tiba-tiba menikam Dalton setelah kalah $500 dalam pertaruhannya. Namun setelah menyadari bahwa Dalton sangatlah dingin dan hampir tidak terpengaruh oleh serangan itu, pria tersebut dengan cepat melarikan diri sebelum Dalton menyerang dan membunuhnya. Saat Dalton merawat lukanya, Frankie kemudian mendekatinya, di mana dia mengungkapkan bahwa dia mengelola bar bernama Roadhouse di Florida. Frankie kemudian mengusulkan agar Dalton mengambil alih peran penjaga keamanan di tempat usahanya, meskipun Dalton tampak enggan pada awalnya, tetapi pada akhirnya dia setuju setelah melihatnya sebagai pilihan terbaik yang saat ini. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan ke bar tersebut, Dalton bertemu dengan Carly, yaitu seorang pemilik toko buku remaja dan ayahnya bernama Stephen. Mereka menawarkan Dalton sebuah buku gratis dan mengarahkannya ke tempat bar Roadhouse. Begitu sampai di sana, ia kemudian bertemu dengan anggota staf Billy dan Laura sebelum memulai tugasnya. Pada malam hari, Dalton mengamati ketika Billy dan karyawan laki-laki lainnya berjuang untuk menangani pelanggan yang akan membuat onar, yaitu sebuah geng motor yang dipimpin oleh Dale yang kemudian masuk dan mulai menyebabkan masalah bagi staf dan tamu. Dalton mencoba meredakan situasi dengan membuat Dale tenang, tetapi Dale hanya memprovokasi Dalton lebih lanjut. Kemudian Dalton melangkah keluar menuju pengendara sepeda motor dan mengejek Dale untuk mengikutinya. Ketika Dale mengancam Dalton, dia membalas dengan memukuli Dale dan kemudian menjatuhkan semua pengendara motor. You don't have to lose. You're gonna lose in front of all your friends. Before we start, do you have insurance? Good, like you have dental? Oh, haha. Yeah, I'm not the one that's gonna fucking need it. Fuck, man. The good news is the hospital's only 20 minutes away. Okay. Dalton kemudian secara pribadi mengantarkan anggota geng yang terluka ke rumah sakit. Tapi saat dia meninggalkan mereka, seorang dokter bernama Ellie menegurnya karena membawa mereka masuk saat mereka mengalihkan perhatian dari kasus yang lebih mendesak. Namun Dalton berhasil memenangkan hatinya dan dia akhirnya mengobati luka-lukanya. It's an antibiotic. Do the full cycle. Hey doc, thank you. Sorry for all the trouble. Dalton kemudian tidur di perahu yang berlabuh di sebuah danau meskipun Frankie memperingatkan tentang buaya di dekatnya. Saat dia tertidur, Dalton kemudian bermimpi tentang putaran terakhirnya sebagai petarung UFC yang merupakan kesalahan fatalnya.
Keesokan paginya, Del dan gengnya tiba di kapal pesiar milik bos mafia bernama Ben yang tak lain adalah majikan mereka. Mereka menceritakan pertemuan mereka dengan Dalton dan betapa dia dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Mendengar hal itu, Ben kemudian menginstruksikan mereka untuk melenyapkan Dalton bagaimanapun caranya karena dia memandangnya sebagai ancaman potensial terhadap operasinya di kota. You're all supposed to have this job done by now. What I heard is that you're all a bunch of fucking pussy. Actually, sir, it was Dale. He wasn't sure how to handle it. Okay. Let me talk to this genius Del then. He's still in the hospital. He's got a concussion. Di sisi itu, Dalton segera menyadari bahwa berita tentang ketangguhannya menyebar dengan cepat di kalangan penduduk setempat sehingga menyebabkan pembuat owner lain berpikir sebelum menghadapinya. Sementara itu, Dalton juga kini mengambil peran sebagai mentor untuk mengajari Billy dan para karyawan lainnya bagaimana menghadapi pelanggan yang selalu membuat onar. Singkat waktu, Dalton kemudian mengidentifikasi seorang pria yang membawa pisau tersembunyi dan dengan terampil melucuti senjatanya sebelum mengeluarkannya dari lokasi. We brought a concealed knife in here, and that is a no-no. Billy, chair. Setelah menyelesaikan tugasnya, Dalton kemudian pulang dengan berjalan kaki ketika Del dan anak buahnya mencoba menabraknya dengan menggunakan truk pacar Del. Mereka berhasil mendorong Dalton dari jembatan, tetapi dia berhasil selamat dari kejadian itu. Saat mencapai tempat istirahatnya, Dalton kemudian menemukan Del telah menunggunya bersenjatakan pistol. Tapi Dalton menghadapinya dan berhasil mengalahkannya sehingga menyebabkan Del jatuh ke air di bawah. Meskipun Dalton berupaya menyelamatkan Del, tetapi buaya yang mengintai kemudian segera melahapnya. You're a real pain in my ass, but... I'm finding the body. Hey, where'd that ass alarm with you anyways? Hell, I don't know. Must have gotten way of his business. Singkat waktu, Dalton kemudian mendapatkan wawasan tentang kegiatan terlarang di kota melalui Charlie. Saat dia keluar dari toko buku, dua antek band berusaha menculiknya. Tapi Dalton dengan cepat melumpuhkan pria tersebut yang memegang pistol dan mematahkan jari-jarinya. Fuck this. Your friend is gonna need a doctor now. Di sisi lain, Ben menyadari bahwa Dalton tidak bisa dengan mudah dilumpuhkan. Terlebih lagi, dia ternyata berencana untuk menggusur Bar Roadhouse dan menjadikannya gedung hiburan besar. Saat itu, Ben mendapatkan telepon dari ayahnya bernama Gerald yang merupakan bos mafia Florida yang saat ini sedang mendekam di penjara. Namun, Ben menolak untuk menjawabnya dan malah membuang ponselnya ke laut. Dikarenakan Ben tidak mau mengangkat teleponnya, Gerald kemudian menghubungi Knock, yaitu mantan kaki tangannya yang paling kejam dan brutal yang juga sering keluar masuk penjara untuk menangani Dalton. I got a serious fucking problem. Florida. I'll leave right away. Setibanya di kediaman Ben, Knock memberitahunya bahwa dia telah dipekerjakan oleh ayahnya untuk menangani Dalton, yang berita tersebut tidaklah menyenangkan bagi Ben maupun rekan kriminalnya. Sementara itu, Dalton pergi berkencan dengan Ellie, di mana mereka membawa perahu mantan pacarnya ke perairan. Ellie kemudian bertanya kepada Dalton tentang masa lalunya, yaitu sesuatu yang dia coba sembunyikan dari semua orang.
Meskipun dia awalnya berusaha menjauhkan diri dari Ellie, dia membujuk Dalton untuk melakukan ciuman yang menyentuh hati di antara mereka. Kemudian Dalton bertemu dengan Sheriff bernama Oblak dan petugas polisi korupnya di bawah arahan para mafia. Oblak memperingatkan Dalton untuk segera meninggalkan kota, tetapi Dalton menolaknya. Petugas korup tersebut terus menyerang Dalton, di mana Sheriff Oblak bersiap untuk menembaknya tepat pada saat Ellie tiba dan campur tangan dengan menampar si Oblak yang ternyata merupakan ayahnya. Ellie kemudian membawa Dalton pergi dan mengungkapkan bahwa Sheriff Oblak adalah ayahnya yang bekerja untuk mafia band. Ellie juga kemudian mendesak Dalton untuk segera pergi dari kota demi keselamatannya sendiri. Malam itu di Roadhouse, Ben kemudian muncul dan mengkonfrontasi Dalton. Dia mulai mengejek Dalton tentang pertarungan UFC-nya dengan mengungkapkan bahwa Dalton meninggalkan olahraga tersebut karena dia melukai lawannya secara fatal di atas ring, bahkan setelah wasit menghentikan pertarungan, yang hal itu membuat Dalton tersiksa oleh kejadian tersebut. Yeah, he's done. Everybody can see. Setelah Ben pergi, Knock tiba-tiba muncul mencari masalah, di mana dia menyerang Billy dan karyawan lainnya, yang hal itu mendorong Dalton untuk turun tangan. Tapi Knock terbukti menjadi lawan yang tangguh bagi Dalton, di mana pukulan Knock lebih keras dan mampu menghajarnya Dalton sampai babak belur. Now I got sent here special. Something wrong with you? Saat itu, Ellie dan polisi tiba di tempat kejadian untuk memberikan pertolongan pertama kepada Dalton. Ketika Dalton bersiap untuk pergi dari kota, dia menemukan bahwa toko buku milik Carly telah terbakar. Ternyata kebakaran itu dilakukan oleh anak buah Ben yang bernama Sam, yang juga telah mengajar Carly dan Stephen sampai ia masuk rumah sakit. Dalton pun menjadi sangat marah, di mana ia akhirnya memutuskan untuk tidak pergi dan akan menangani para preman beserta mafia kota seorang diri. Setelah itu, dia menemukan Sam dan tanpa basa-basi lagi, Dalton langsung memukul tulang lehernya yang mengakibatkan Sam jatuh ke air lalu mati tenggelam. Saat Dalton mengangkut tubuh Sam ke dalam mobil, ia kemudian bertemu dengan salah satu anak buah Dale bernama Mo yang langsung minta belas kasihan dari Dalton. Agar Dalton tak marah, Mo pun memberitahu Dalton bahwa subuh nanti Sheriff Oblak dan Ben akan melakukan transaksi gelap di pantai. Singkatnya, Dalton kemudian melihat salah satu deputi korup Sheriff Oblak yang sedang mengangkut sebuah koper besar berisikan uang ke perahu. Dalton segera melumpuhkan polisi korup tersebut sehingga membuatnya pingsan dan menempatkan tubuh Sam di sampingnya untuk memberatkan polisi tersebut atas kematian Sam. What's that over there? Siang harinya, Sheriff Oblak berhasil melacak Dalton yang sedang merakit bom dan mengungkapkan kepadanya bahwa Ben telah menculik Ellie. Dia juga meminta Dalton untuk menyerahkan koper uang tersebut kepada Ben agar bisa ditukar dengan Ellie. Mengetahui hal tersebut, Dalton segera meminjam kapal milik mantan pacar Ellie dan bergegas ke kapal pesiar Ben. Sesampainya di sana, dia kemudian memperhatikan bahwa Sheriff Oblak berada di samping Ben. Ternyata cerita itu adalah sebuah karangan dan merupakan jebakan untuk memancing Dalton ke sana. Namun ternyata Ben mengakui bahwa dia benar-benar menculik Ellie, sehingga hal itu membuat si Oblak marah.
Saat Antek Ben hendak menyerangnya, Dalton secara spontan meledakkan perahu milik mantan pacar Ellie yang memang sebelumnya sudah dipasangi bom sehingga menciptakan kekacauan dan membuat kapal pesiar mengalami kebocoran dan mulai tenggelam. I wouldn't do that. Dalton kemudian berhadapan dan mengalahkan Antek Ben sebelum menemukan Ellie. Dia berhasil memecahkan jendela dan melarikan diri dengan Dalton ke tempat yang aman. Di samping itu, Knock kemudian tiba dan mencoba untuk melenyapkan Dalton, sementara Ben menangkap Ellie dan membawanya pergi dengan kapal kecilnya. Knock terus mencoba membunuh Dalton dengan menabrakkan perahunya, tetapi Dalton menghindar dan berhasil mengambil alih perahu Knock dan menyebabkan Knock jatuh ke dalam air. Melihat Dalton masih hidup, Ben mencoba menabrakkan kapalnya ke perahu Dalton, tapi Dalton lebih dulu melompat dan jatuh ke kapal Ben. Ketika kapal hendak menabrak bibir pantai, Dalton dan Ellie lebih dulu melompat sedangkan Ben terpental ke Roadhouse. Sementara itu, Knock berenang ke jembatan dan mencuri salah satu mobil untuk menuju ke Roadhouse. Di Roadhouse, Dalton mulai menghampiri Ben dan menghajarnya dengan brutal. Tiba-tiba mereka ditabrak oleh Knock menggunakan mobil dan disinilah pertarungan kedua antara Dalton versus Knock terjadi dengan mengeluarkan teknik bela diri andalannya masing-masing. Be nice! Sampai akhirnya Dalton dibuat tak berdaya oleh Knock. Di samping itu, Ben memerintahkan Knock untuk menghabisinya saja. Namun Knock yang sudah muak dengan Ben, Knock pun akhirnya membunuh Ben. Setelah itu, Knock lanjut menyerang Dalton dengan kayu runcing, tetapi Dalton berhasil membalikan keadaan sampai dia akhirnya mampu menghabisi Knock. Setelah berhasil menghabisi Knock, Ellie dan Oblak kemudian memerintahkan Dalton untuk segera pergi meninggalkan kota agar ia tidak dipenjara. It's time for you to go, Dalton. You were never here. I'm sorry. Go. You have to go. Tapi sebelum Dalton meninggalkan kota, dia ternyata menyembunyikan koper uang tersebut di rumah Carly agar nantinya Carly dan sang ayah dapat kembali membangun toko buku. Kepergian Dalton dari kota tentu saja membuat Stephen sedih karena Dalton adalah sosok pria yang baik yang telah memberantas para preman dan mafia yang selalu membuat onar di kota. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Mohon maaf banget jika banyak kata-kata balelo atau ya gitu ya tengenaheun karena saya lagi kurang fit badannya ini saya gadang jam 2 pagi sekarang teh.
Nah, jika kalian juga punya rekomendasi film apa untuk selanjutnya kita bahas, silahkan kalian tinggalkan jejak berupa komentar. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.